Kemudian Nabi menyebutkan, waman tahalla bima lam yu'ti, dan siapapun yang menghiasi diri dengan yang tidak diberikan kepadanya, ka'annama laisa saubazur, maka ia bagaikan memakai 2 lapis baju kepalsuan. Jadi Islam mengajarkan, kalau sesuatu itu tidak diberikan kepada kita, jangan kita ambil. Kalau sesuatu itu belum diberikan kepada kita, jangan kita akui itu milik kita. Orang yang mengambil sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka oleh Nabi diumpamakan bagaikan orang yang memakai baju 2 lapis kepalsuan. Jadi tidak boleh umat Islam itu mengambil sesuatu yang belum diberikan oleh orang yang memiliki itu. Jadi kalau kita mau mengambil, ambillah yang memang sudah diberikan untuk kita. Kemudian jangan kita akui sesuatu yang memang bukan milik kita. Ini sering dalam dunia akademik. Dalam dunia akademik itu ada istilah plagiat. Plagiat itu mencontek karya orang tapi diaku karya dia. Dalam Islam tidak boleh. Karena apa? Itu memang bukan punya kita. Dan tidak ada izin dari yang punya karya. Sehingga tidak boleh kita mengakui karya orang lain itu sebagai karya kita. Itu namanya plagiat. Dalam Islam tidak boleh. Nah, jadi umat Islam yang baik itu adalah umat Islam yang senantiasa membalas setiap kebaikan orang, dan umat Islam yang baik adalah umat Islam yang tidak mengambil sesuatu yang belum diberikan kepadanya. Atau umat Islam yang baik itu adalah umat Islam yang tidak mengaku karya orang lain sebagai karya dirinya. Jadi ini bahagian daripada karakter building, bahagian dari membangun karakter, membangun adab, membangun akhlak yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dipedomani oleh kita semua selaku umatnya. Kemudian di dalam hadis yang lain yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, dalam periwayatan Imam Bukhari juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu nomor hadis 2016, Nabi mengingatkan lagi kepada kita, waman ata ilaikum ma'rufa, siapapun yang memberikan kebaikan kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah olehmu kebaikan itu. Fa in lam tajidu fad'u lahu, jika tidak ada yang bisa engkau beri untuk membalas kebaikan itu, fad'u lahu, maka berdoalah kamu baginya, bagi orang yang sudah memberikan kebaikan itu. Hatta ya'lama
sampai orang yang memberikan kebaikan itu mengetahui an qad kafa'tumuhu, bahwa sesungguhnya kamu telah membalas kebaikannya dalam bentuk kamu mendoakannya. Jadi tegas Nabi mengatakan, waman ata ilaikum ma'rufa, siapapun yang mendatangkan atau memberikan kebaikan kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah olehmu kebaikannya itu. Fa in lam tajidu, maka jika kamu tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk membalas pemberian kebaikan itu, fad'u lahu, maka doakanlah oleh kamu baginya, bagi orang yang sudah memberikan kebaikan itu, sampai orang yang memberikan kebaikan itu tahu ya, bahwa kita sudah membalas kebaikannya dalam bentuk kita doakan dia. Itu. Jadi kalau kita tidak bisa membalas materi dengan materi, dalam hadis ini oleh Nabi kita diajarkan, balaslah kebaikan materi itu dengan kebaikan immateri dalam bentuk kita mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang sudah memberikan kebaikan kepada kita. Nah, ini penting supaya kita tidak gampang melupakan jasa-jasa kebaikan-kebaikan orang kepada kita. Sehingga ada kata kunci yang harus kita cermati. Apa kata kuncinya? Yang pertama, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Semua kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain lupakan. Dan ingat-ingat semua kebaikan yang telah orang lain lakukan untuk diri kita. Jadi kebaikan-kebaikan kita untuk orang lain itu lupakan. Tapi kebaikan-kebaikan orang lain untuk kita, itulah yang harus kita ingat. Yang kedua, keburukan-keburukan yang orang lain lakukan terhadap diri kita, itu kita lupakan. Dan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan untuk orang lain, itu harus terus kita ingat, supaya menjadi pelajaran bagi diri kita. Jadi kebaikan orang, budi baik orang, kenanglah sampai kita meninggal dunia. Tapi kebaikan-kebaikan kita kepada orang nggak perlu kita ingat-ingat. Keburukan-keburukan orang pada kita lupakanlah. Tapi keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan untuk orang, maka ingat-ingatlah. Supaya kita tidak mengulangi lagi keburukan yang sama. Ini menjadi kata kunci di dalam Islam. Sehingga kita tidak menyimpan dendam. Kita tidak menyimpan kekecewaan, tidak menyimpan sakit hati. Lupakan semua keburukan orang yang pernah orang perbuat pada diri kita. Tapi apa yang merupakan keburukan yang barangkali khilaf pernah kita lakukan, maka ingat-ingatlah supaya itu tidak terulang kembali. Kebaikan-kebaikan kita lupakan, tapi kebaikan-kebaikan orang itu harus terus kita ingat. Ini menjadi penting, karena banyak orang dalam menjalani hidup ini seperti kacang lupa terhadap kulitnya. Banyak orang
waktu susah dibantu oleh banyak orang. Tapi setelah dia senang, dia lupakan semua orang yang pernah membantunya. Islam tidak menghendaki hal yang seperti itu. Sekecil apapun orang pernah membantu kita, maka harus kita ingat, dia pernah membantu saya, meskipun dari segi nilai, ya, dari segi apapun barangkali tidaklah begitu berharga. Tapi kebaikan dia mau membantu kita, meskipun harganya tidak seberapa, itu harus kita kenang sepanjang hidup kita. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian hal yang kedua yang Rasulullah ajarkan tentang adab di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini adalah nomor hadis 289 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Pada suatu hari Nabi duduk berkumpul dengan banyak sahabat. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat itu, "Atadruna ma aqsara ma yudkhilun nara?" Apakah kamu mengetahui apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Qalu, maka mereka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, kemudian Nabi mengatakan, al-ajwafani, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu al-ajwafani. Apa itu al-ajwafani? Yaitu dua lubang yang terbuka. Apa maksudnya? Al-farju wal famu, yaitu kemaluan dan mulut. Jadi kemaluan dan mulut itu, kata Nabi, adalah dua lubang terbuka yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Ya. Jadi kalau orang tidak menjaga kemaluannya, itu akan terjadi pelampiasan hawa nafsu biologis yang tidak halal secara agama, terjadi perzinahan dan sebagainya, terjadi khalwat, terjadi ikhtilat. Kemudian yang kedua, mulut. Di dalam mulut itu ada lidah, ada lisan. Lisan yang tidak terkendalikan oleh iman, ini mudah membawa seorang hamba ke dalam neraka. Kenapa? Karena setiap kali dia berkata-kata, kata-katanya itu membuat terlukai perasaan orang lain. Setiap kali lisannya berkata-kata, terfitnah banyak orang, teradu domba banyak orang. Oleh karenanya, kata Nabi, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah dua lubang yang terbuka. Yang pertama lubang kemaluan, yang kedua adalah lubang mulut yang di dalamnya ada lisan. Jadi kita harus berhati-hati, jaga kemuliaan kita, jaga kehormatan kita, jaga lisan kita. Karena hanya dengan sebab kata-kata orang bisa saling membunuh. Hanya sebab karena kata-kata orang bisa saling menganiaya.
Hanya karena lisan orang bisa terfitnah, orang bisa menderita dan sebagainya. Jadi kita harus berhati-hati, kata Nabi, dalam menjaga kemuliaan kita, dalam pengertian kehormatan kita. Kemudian berhati-hati dalam menjaga lisan kita. Wa ma aksaru ma yudkhilul jannah. Dan yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga itu, kata Nabi, juga ada dua. Yang pertama adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, adab yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Jadi ketakwaan kita kepada Allah membuat kita masuk ke dalam surga. Karena surga itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, orang yang akhlaknya bagus, adabnya bagus, budi pekertinya luhur. Jadi adab ini warisan Nabi yang harus kita wariskan kepada seluruh umat Islam. Jangan sampai kita punya generasi yang tidak memiliki adab. Meskipun di sekolah tidak lagi ada pelajaran akhlak, adab, budi pekerti, tetapi di rumah nilai-nilai adab, nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai akhlak itu tetap harus diterapkan dan diajarkan. Anak-anak kita sejak dari kecil sudah kita ajarkan, kalau minum jangan berdiri ya nak. Kalau minum sambil duduk. Kemudian kalau minum pegang gelasnya pakai tangan kanan ya nak. Kalau makan jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan nak. Sebelum makan baca bismillah nak. Kemudian nanti kalau ayah ibu bawa kalian main-main ke rumah sahabat ayah, sahabat ibu, di sana diam saja, jangan merusak, mengganggu sesuatu yang ada di rumah itu. Ini adab harus kita ajarkan kepada anak. Jangan sampai nanti anak kita bawa bertamu ke rumah orang, begitu sampai ke rumah orang dia lompat dari satu kursi ke kursi yang lain. Ada vas bunga orang ditarik. Ini harus kita didik di rumah. Anak-anak harus kita didik. Kalau nanti orang-orang tua sedang berbicara, kalian tidak boleh ikut mendengar pembicaraan orang tua. Kalau ada tamu, jangan ikut gabung dengan ayah dan ibu, kecuali ayah dan ibu panggil. Jadi begitu ada tamu, si anak tahu menempatkan diri, dia ke belakang. Enggak gabung dengan ayah ibunya yang sedang menerima tamu, yang barangkali akan membicarakan hal-hal yang khusus, boleh didengar oleh orang-orang tua, oleh orang-orang dewasa, tapi tidak boleh didengar oleh anak-anak. Itu adab, itu akhlak. Dan nilai-nilai ini harus kita wariskan kepada anak keturunan kita, karena itulah yang diwariskan oleh Nabi kepada kita, adab akhlak. Kehadiran Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak, adab. Kemudian kita ajarkan lagi kepada anak kita, nak, kalau minta sesuatu jangan pas di depan tamu. Misalnya dia kepingin jajan, ada tamu, kita ajarkan, kalau sedang ada tamu nak, jangan minta
sesuatu dulu sama ayah sama ibu. Biar tamunya pulang, nanti baru minta. Atau bisikkan saja agar ayah atau ibu ke belakang sebentar. Kalau memang mau minta uang jajan dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau kita tidak didik itu, di depan tamu kita, anak kita itu nangis teriak-teriak minta uang jajan sama kita. Ya. Ini mempermalukan orang tua di hadapan tamu. Dan itu cerminan dari kegagalan orang tua menurunkan nilai-nilai adab kepada sang anak. Jadi sampai di situ Islam mengajarkan budi pekerti itu. Semuanya diatur. Anak-anak tidak boleh ikut nimbrung pembicaraan orang tua. Itu adab. Ini harus kita didik kepada anak-anak kita. Biarlah dunia terus melaju dengan segala macam kemodernannya, tapi kita selaku umat Islam tidak boleh tercabut dari budi luhur, dari adab, dari akhlak. Dunia silahkan terus berkembang modern, tapi akhlak, budi pekerti, adab tidak boleh luntur. Karena itu bahagian yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jadi husnul khuluq, akhlak yang baik itu akan mengantarkan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya, Nabi mengingatkan kepada kita berkaitan dengan adab. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, laisal mu'minu bito'ani, bukan orang yang beriman orang yang suka menuduh keburukan pada orang lain. Walal la'an, bukan orang yang beriman kalau suka melaknat orang lain. Walal fahisha, bukan orang yang beriman kalau berperilaku keji. Walal yazi'a, dan bukan orang yang beriman kalau lidahnya tajam. Ya, lidah yang tajam itu artinya bukan lidah yang diasah pakai asahan. Ya, lidah yang tajam itu sedikit saja dia berkata-kata sakit perasaan orang mendengarnya. Lidah yang tajam itu lidah yang dipenuhi dengan kosakata cemarut, kosakata caci maki. Itu lidah yang tajam. Jadi yang seperti itu bukan orang yang beriman, kata Nabi. Dan itu adab. Jadi kita supaya mampu menempatkan diri sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi. Kalau masih diaku sebagai orang yang beriman, maka jangan suka menuduh orang lain untuk hal-hal yang buruk. Jangan suka melaknat orang lain. Jangan suka berbuat yang keji. Jangan berlidah tajam. Kalau masih mau disebut orang yang beriman. Tapi kalau ini semua dilanggar, Nabi mengatakan laisal mu'minu, dia bukan orang yang beriman. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam menjaga adab itu. Kemudian Nabi juga menjelaskan apabila dalam keadaan sehat kita rajin beramal soleh, rajin berbuat kebaikan dan rajin beribadah, maka pada saat kita sakit kita tidak bisa lagi beramal soleh, tidak lagi bisa beribadat secara
sebagaimana yang biasa kita lakukan pada waktu kita sehat, maka kita tetap mendapatkan pahala seperti pada waktu kita mengamalkannya di waktu sehat. Ya. Ini diungkapkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, nomor hadisnya 500, dari sahabat Abdullah bin Amru bin As. Nabi mengatakan, "Ma min ahadin yamradu," tidaklah dari seseorang yang sakit, ila kutibalahu, kecuali dicatatkan baginya, misla makana ya'malu wa huwa sahihun, kecuali ditulis baginya, dicatat baginya seperti amal yang dikerjakannya pada waktu dia masih sehat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, apabila ada seorang hamba Allah yang waktu sehatnya dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, baik di masjid maupun di mushola. Kemudian pada suatu hari dia menderita sakit, sakitnya berat, stroke berat, dia hanya bisa terbaring dan otomatis sudah tidak bisa lagi melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah ke masjid atau ke mushola. Tapi setiap kali azan dikumandangkan yang menandakan waktu sholat 5 waktu sudah masuk, dan orang-orang yang sehat pada pergi melaksanakan sholat berjamaah, dia tetap dicatat melakukan sholat berjamaah. Meskipun dia terbaring di rumah, tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Kalau pada waktu sehatnya, dia selalu sholat berjamaah ke masjid. Jadi tidak pergi pun kalau itu memang kebiasaan baiknya, dia tetap dapat pahala. Dicatat sebagai orang yang sholat berjamaah. Meskipun dia sholat sendirian di rumah karena sudah tidak berdaya, sudah stroke berat. Ini maksudnya apa? Maksudnya selagi kita sehat, jangan pernah sia-siakan waktu untuk tidak berbuat kebaikan. Waktu kita sehat, maksimalkanlah diri kita untuk terus berbuat kebaikan, untuk beramal soleh. Selagi kita masih bisa melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah, langkahkanlah kaki kita untuk sholat berjamaah. Karena kalau pada suatu hari kelak kita kena penyakit yang kita tidak bisa lagi melangkahkan kaki ke masjid, kita tetap dicatat mendapatkan pahala orang yang selalu sholat berjamaah. Meskipun kita sudah tidak bisa lagi melangkahkan kaki ke masjid. Tapi pada waktu sehatnya nggak pernah ke masjid, ini berarti dia kehilangan peluang untuk tetap dicatat sebagai orang yang rajin ke masjid pada waktu dia sudah sakit. Jadi mengalami kerugian. Nah, peluang-peluang seperti ini adalah bahagian dari adab yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Manfaatkanlah semaksimal mungkin ya, sisa kesehatan yang masih kita miliki, sisa usia yang masih kita miliki, supaya pada saat kalau kita sakit, itu bisa menjadi tabungan yang pahalanya tetap terus kita miliki. Ini menjadi penting. Nah, sehingga kita tidak berpikiran alah nanti-nantilah sholat berjamaah, alah nanti-nantilah berbuat kebaikan. Tidak ada itu dalam pikiran kita. Kenapa? Karena kita tahu semua kebaikan yang terbiasa kita lakukan pada waktu kita sehat, di saat kita sakit, kita tetap mendapatkan nilai seperti kita melakukannya di waktu sehat. Ini kan luar biasa. Bagi orang yang tidak paham, tidak mengambil peluang ini. Tapi bagi orang yang paham, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu sehatnya dan tidak pernah menyia-nyiakan
waktu Allah masih menganugerahkan usia kepada dirinya. Jadi inilah Bapak dan Ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab yang sebenarnya cukup banyak. Karena tebalnya kitab Al-Adabul Mufrad itu 2640 halaman. Jadi semua tentang adab ada dalam kitab itu. Jadi kalau ini semua kita pelajari pelan-pelan, kita terapkan dalam hidup, insya Allah apa yang diinginkan oleh Nabi, di mana umatnya mewarisi adab, budi pekerti yang luhur, akhlak, itu bisa tercapai dengan lebih sempurna. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu Isya juga sudah tiba. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Adanallah wa yakum ajma'in, wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.